warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala amruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Medita Wulandari dengan NPM A1A025014, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Noermansyah MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah keterampilan berbicara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan pada hari ini. Pergi ke pasar membeli buku. Buku dibaca di bawah jendela. Halo teman-teman semua, saya hadir menyampaikan hasil pembelajaran kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seluruh materi mata kuliah keterampilan berbicara yang sama-sama telah kita pelajari. Yang pertama, yaitu ada hakikat berbicara. Nah, jadi hakikat berbicara adalah cara seseorang menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat kepada orang lain melalui kata-kata. Berbicara bukan hanya sekedar mengeluarkan suara, tetapi juga supaya orang lain memahami apa yang ingin kita sampaikan. Selain itu, cara berbicara juga bisa menunjukkan sikap dan cara berpikir seseorang. Selanjutnya, ada fungsi berbicara. Nah, jadi fungsi berbicara yaitu sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, menggunakan pikiran dan perasaan, bertukar pendapat, serta menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan berbicara, seseorang dapat menyampaikan apa yang dipikirkan agar dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada tujuan berbicara. Nah, jadi tujuan berbicara itu yaitu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pendengar. Selain itu, berbicara juga bertujuan untuk memberikan informasi meyakinkan, menghibur, memengaruhi, atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Setelah hakikat, fungsi, dan tujuan berbicara, selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Nah, jadi jenis-jenis berbicara itu terdiri beberapa macam. Yang pertama yaitu berbicara informatif, yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan kepada pendengar. Contohnya seperti presentasi atau menjelaskan pelajaran. Selanjutnya ada berbicara persuasif, yang dimana bertujuan untuk memengaruhi atau mengajak orang lain agar mengikuti pendapat atau keinginan pembicara. Selanjutnya yaitu ada berbicara menghibur, yaitu dilakukan untuk menghibur pendengar. Misalnya berbicara lucu, bercanda, atau mendongeng. Selanjutnya ada berbicara argumentatif, yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang disertai alasan dan bukti. Nah, agar pendengar percaya terhadap pendapat tersebut. Selanjutnya berbicara deskriptif, yang dimana digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, tempat, atau peristiwa agar sang pendengar dapat membayangkan dengan jelas hal tersebut. Nah, setelah jenis-jenis tadi, ada faktor kebahasaan. Nah, jadi faktor yang berhubungan langsung dengan penggunaan bahasa dalam berbicara agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Faktor ini meliputi pengucapan kata yang jelas, penggunaan intonasi yang tepat, pemilihan kata yang sesuai, susunan kalimat yang baik, kelancaran berbicara, serta penggunaan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Jika faktor kebahasaan digunakan dengan baik, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif.
Setelah faktor kebahasaan, ada faktor non-kebahasaan, yaitu faktor di luar penggunaan bahasa yang juga memengaruhi keberhasilan seseorang saat berbicara. Nah, jadi faktor ini tuh meliputi sikap percaya diri, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, penampilan, volume suara, serta penguasaan materi yang disampaikan. Nah, faktor kebahasaan ini sangat penting teman-teman, karena dapat membantu pendengaran lebih efektif dan memahami isi pembicaraan dengan baik. Selanjutnya berbicara interpersonal, yaitu adalah kegiatan berbicara atau berkomunikasi antar dua orang atau lebih secara bertukar informasi, pikiran maupun perasaan. Dalam berbicara interpersonal, hubungan antar pembicara dan pendengar sangatlah penting karena komunikasi dapat dilakukan secara dekat dan saling memberi tanggapan. Nah, jadi tujuan berbicara interpersonal biasanya itu untuk digunakan membangun hubungan yang baik, memahami orang lain, menyampaikan pendapat, atau menyelesaikan masalah secara bersama. Contohnya, seperti percakapan dengan teman, diskusi dengan guru, atau berbicara dengan keluarga. Selanjutnya yaitu materi berbicara formal. Nah, berbicara formal adalah kegiatan bicara yang dilakukan dalam situasi resmi dan menggunakan bahasa yang sopan, teratur, serta sesuai dengan aturan kebahasaan. Dalam berbicara, seseorang harus memperhatikan pilihan kata, sikap, dan cara menyampaikannya agar terlihat lebih rapi dan menghargai pendengar. Tujuan berbicara formal biasanya itu untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau penjelasan dalam kegiatan resmi, seperti presentasi, pidato, rapat, seminar, atau proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, bicara formal menuntut persiapan dan penggunaan bahasa yang baik agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu materi teknik presentasi atau diskusi. Jadi teknik presentasi atau diskusi ini yaitu cara yang digunakan agar penyampaian materi atau pendapat dapat berjalan dengan jelas, menarik, dan mudah untuk dipahami oleh pendengar. Dalam presentasi maupun diskusi, pembicara itu harus mampu menyampaikan ide dengan teratur, serta menjaga komunikasi yang baik dengan audiens. Jadi, beberapa teknik yang penting dalam presentasi atau diskusi, yaitu yang pertama memahami materi yang akan disampaikan, berbicara dengan jelas dan percaya diri, menggunakan intonasi yang tepat, menjaga kontak mata pendengar, dan menyampaikan pendapat secara sopan. Selain itu, pembicara juga perlu mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan mampu bertanggung jawab dengan baik atas diskusi berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada materi teknik debat, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat dengan alasan yang kuat dalam suatu perbedaan. Dalam debat, seseorang tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu memberikan bukti, menjawab sanggahan, dan meyakinkan pendengar. Beberapa teknik yang penting yaitu memahami topik debat, menyusun argumen secara jelas dan logis, menggunakan bahasa yang sopan, berbicara dengan percaya diri, serta memberikan data atau fakta pendukung. Selain itu, peserta debat juga harus mampu mendengarkan pendapat lawan, menanggapi dengan baik, dan tetap mengendalikan emosi agar debat dapat berjalan dengan tertib dan efektif. Selanjutnya yaitu materi teknik pidato. Pidato adalah cara yang digunakan agar penyampaian pidato tersebut dapat berjalan dengan baik, jelas, dan menarik perhatian para pendengar. Dalam berpidato, pembicara harus mampu menyampaikan pesan dengan percaya diri,
dan menggunakan bahasa yang dapat mudah untuk dipahami. Beberapa teknik pidato yang penting yaitu kita harus memahami isi pidato terlebih dahulu, menyusun materi secara teratur, menggunakan intonasi dan volume suara yang tepat, berbicara dengan jelas, serta menjaga kontak mata dengan para pendengar. Selain itu, sikap tubuh, ekspresi wajah, dan serta percaya diri juga sangat memengaruhi keberhasilan pidato, agar pendengar dapat lebih tertarik dan memahami isi yang disampaikan oleh sang pidato. Selanjutnya materi tentang teknik persuasi, yaitu adalah cara yang digunakan untuk memengaruhi atau mengajak orang lain agar mengikuti pendapat, sikap, atau tindakan tertentu tanpa paksaan. Dalam persuasi, pembicara harus mampu menyampaikan pesan dengan baik sehingga pendengar merasa yakin dan tertarik. Beberapa teknik persuasi yang sering digunakan yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan meyakinkan, memberikan alasan atau fakta yang kuat, memahami kondisi pendengar, serta menyampaikan pesan dengan percaya diri dan menarik. Selain itu, penggunaan contoh dekat dengan kehidupan sehari-hari juga dapat membantu agar pendengar lebih mudah untuk menerima dan memahami ajakan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu argumentasi lisan, adalah penyampaian pendapat secara langsung dengan disertai alasan, fakta, atau bukti yang mendukung agar orang lain itu dapat percaya pendapat tersebut. Argumentasi lisan biasanya dilakukan dalam diskusi, debat, presentasi, atau saat menyampaikan pendapat di hadapan orang lain. Dalam argumentasi lisan, seseorang harus berbicara dengan jelas, menggunakan alasan yang logis, serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan percaya diri. Selain itu, kemampuan mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan tanggapan yang baik juga sangat amatlah penting agar komunikasi berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Blitar, pulangnya membeli buah semangka. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.